Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik tema 8 subtema 1. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 3 disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. 1. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan ada juga industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain pengrajin mebel, pembuat tahu, atau tempe, dan pengrajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. 2. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. 3. Jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya, pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran 5. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Silakan kalian diskusikan dengan teman, kakak, atau orang tua kalian. Yang pertama, dari mana asal persediaan air di sungai? Kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Ketiga, apa saja manfaat air sungai? Keempat, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Kelima, faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi persediaan air sungai? Silakan kalian tulis jawabannya di buku tulis ya. Berikutnya silakan kalian buka halaman 39. Di sana ada teks bacaan tentang bunga paling berharga. Silakan kalian baca teks tersebut dari halaman 39 sampai halaman 40. Setelah kalian baca dengan seksama, silakan kalian identifikasi hal-hal baik apa saja yang ada dalam bacaan tersebut yang dapat kamu contoh. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini kita masih kegiatan membaca ya. Pada halaman 43 ada bacaan tentang belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Silakan kalian baca di halaman 43 sampai 44. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan peristiwa pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak. 2. Keragaman apa yang disebut pada teks?
3. Sikap apa yang dapat saya tiru dari teks? 4. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Jawabannya dapat kamu tuliskan pada buku siswa halaman 44 dan 45. Tahukah kamu tentang permainan dingklik oglak-aklik dan permainan prepet jengkol? Permainan dingklik oglak-aklik serupa dengan permainan prepet jengkol. Keduanya merupakan permainan tradisional anak. Permainan dingklik oglak-aklik dimainkan di Jawa Tengah dan permainan prepet jengkol dimainkan di Jawa Barat. Seperti yang kalian lihat pada gambar, permainan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3-5 anak. Semua anggota melingkar saling membelakangi dan berpegangan tangan. Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota kelompok lalu saling bertautan. Kemudian, dengan satu kaki yang menapak, mereka bergerak melingkar sambil menyanyikan lagu daerah. Kelompok yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak akan menjadi pemenang. Mungkin kalian sudah pernah atau bahkan sering memainkan permainan ini bersama teman-teman kalian, tetapi kalian tidak tahu namanya. Nah, itu adalah salah satu permainan tradisional anak. Masih banyak permainan tradisional anak yang lainnya. Silakan kalian cari tahu. Lalu kalian pelajari bagaimana cara bermainnya, dan kita akan mempraktekannya nanti ketika kita bertemu kembali dengan teman-teman kita di sekolah. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita hari ini telah mempelajari pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.